Teman-teman yang masih off cam bisa on cam ya, soalnya udah ada tutornya juga nih. Ya, kayaknya teman gua bakal lanjut nanti ya. Nanti buat namanya dilanjut nanti aja ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, sebelum kita mulai kelas materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa tidak akan pernah selesai dan akan dilanjutkan di lain waktu. Oke, mungkin untuk forumnya langsung aja aku serahin ke Kak Laila. Eh, Halo Kak, Halo Kalia. bisa langsung dimulai aja ya Kak. Aku izin off cam. Oke, siap. Terima kasih Kalia atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pagi, Kak. Kak. Selamat pagi Kak. Waalaikumsalam Oke. pagi, Kak. Oke, suara kakak terdengar dengan jelas kan ya? Terdengar Terdengar jelas jelas, Kak. Kak. Oke, siap. Terima kasih konfirmasinya. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik akan belajar bersama kakak ya di kelas 25. Di tanggal 23 Desember ini kita akan belajar untuk persiapan subtes LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Sebelumnya, karena ini pertama kalinya kakak ketemu dengan adik-adik, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama kakak Laila Nurjana. Kakak alumni dari Universitas Siliwangi angkatan 2019, lulus tahun 2023. Nah, adik-adik, hari ini kan kita akan belajar LBI nih. Namun sebelum sebelum kita masuk ke LBI, tentunya kakak mau tahu dulu nih, kira-kira dari adik-adik kalau misalnya mendengar literasi bahasa Indonesia atau misalnya secara umumnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kira-kira apa sih adik-adik yang ada di benak adik-adik gitu? Ide pokok Kak. Teksnya Teks, panjang-panjang. Kak. Teks yang panjang terus disuruh menentukan ide pokok sama kesimpulan mungkin. Oke, betul sekali ya. Di bahasa Indonesia, di literasi bahasa Indonesia itu pasti adik-adik akan dipertemukan dengan teks yang banyak dan setiap teksnya itu bukan lagi satu paragraf atau dua paragraf, tetapi pasti kalau misalnya di tes asli itu entah tiga paling tidak gitu ya, atau ada yang mungkin lima gitu, satu halaman penuh gitu untuk mengisi soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya. Tapi tentunya jangan sampai gitu ya pada saat nanti tes adik-adik dibuat terdistraksi gitu ya karena melihat teksnya yang panjang gitu. Abaikan saja dulu teksnya. Lihat dulu pertanyaannya apa yang ditanyakan, barangkali memang yang ditanyakannya hanya bagian tertentu saja seperti itu. Nah, adik-adik, kakak rasa untuk perkenalan LBI gitu ya sebagai pengantar dicukupkan itu saja. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, oke, yang mau off cam kalau misalnya jaringannya kurang baik, gak apa-apa, boleh. Tapi kalau yang bisa on cam, silakan diusahakan on cam ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kakak ada pretest terlebih dahulu ya, melalui quizzes atau sekarang namanya Wygron ya. Nanti kakak kirim linknya di kolom chat. Sebentar ya. Oke, sekadar arahan juga ya nanti adik-adik mengisi
identitas di Ygroundnya itu menggunakan nama asli ya, nama lengkap gitu. Jangan menggunakan inisial atau misalnya nama samaran gitu supaya bisa terlihat datanya dengan jelas. Untuk waktu pengerjaannya kakak beri 10 menit, berarti kita hitung saja dari ya sekarang kan 10:05. Berarti 10:15 diharapkan sudah selesai ya. Nanti kalau misalnya yang sudah bisa reaction di kolom chat. Kakak kirim linknya. Selamat mengerjakan adik-adik.
Dua hari katanya. Nggak mungkin. Kalau bisa dikit itu daripada
Oke, sudah semuanya adik-adik mengisi Yground-nya? Sudah ya, Sudah, tampaknya. Kak. Oke, Sudah, Kak. ya sudah banyak juga yang reaction di kolom chat. Jadi kakak rasa sudah ya untuk pengisian Yground-nya. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang memang berkaitan ya dengan soal-soal yang biasa muncul di LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Tadi sempat disebutkan oleh salah satu teman adik-adik gitu. Ada kalau di LBI itu pasti ketemu dengan ide pokok. Nanti kita akan bahas. Ada tiga sub pembahasan kita hari ini materinya. Yang pertama kita akan belajar tentang mencari informasi, kemudian yang kedua ide pokok, dan yang ketiga kita akan bahas materi tentang menentukan simpulan ya dalam sebuah teks. Ini biasanya pasti akan ditemukan karena bahasa Indonesia itu berbasis teks, teksnya panjang, jadi tiga materi ini pasti akan ada gitu ya. Oke, kakak izin share screen dulu. Oke, sudah ada di layar adik-adik PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Oke, Sudah, siap. Kak. Siap, terima kasih konfirmasinya. Nah, tadi kakak sudah menyebutkan di pertemuan kali ini LBI-nya kita akan bahas tiga materi ya. Dari materi pertama dulu nih, dari mencari informasi ya. Sebelum kita ke materi, di soal UTBK itu banyak sekali tipe soalnya ya. Tidak hanya pilihan ganda saja yang biasanya memang kita temui di soal-soal ulangan sekolah gitu. Kalau misalnya di subtes UTBK itu beragam tipe soalnya. Ada yang pilihan ganda, yang memang jawaban betulnya itu hanya satu. Ada juga yang pilihan ganda kompleks, lebih dari satu. Kemudian ada juga apa namanya, yang tipe soalnya itu biasanya benar atau salah gitu, menentukan benar salah sebuah pernyataan gitu berdasarkan teks yang disediakan di dalam soalnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita bahas mencari informasi. Untuk mencari informasi, materi mencari informasi, kalau bentuk soal di UTBK-nya itu tadi bisa termasuk yang pilihan ganda, misalnya pernyataan manakah berikut ini yang sesuai gitu ya dengan informasi yang disajikan dalam teks. Atau misalnya kalau dibahas tentang apa ya? Tentang jenis-jenis ini contohnya aja ya, beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani misalnya musibah banjir bandang di Sumatera. Misalnya berdasarkan teks sudah disediakan, kemudian soalnya apa namanya, pilihlah lebih dari satu jawaban gitu tentang pernyataan upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi atau menangani bencana banjir di Sumatera misalnya. Itu contoh pilihan ganda kompleks. Kalau misalnya benar salah, biasanya itu menggunakan teknik membaca scanning ya untuk menemukan informasinya. Jadi menemukan informasi yang spesifik di paragrafnya. Nah, di sini mencari informasi kita maknai dulu secara definisi ya. Menurut KBBI, mencari itu adalah berusaha menemukan, memperoleh ya. Nih, dua kata kuncinya. Berusaha untuk mendapatkan, menemukan atau memperoleh. Kemudian informasi itu apa? Informasi kalau misalnya dimaknai secara KBBI itu adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat pada bagian-bagian amanat itu. Kalau misalnya kita simpulkan, mencari informasi itu apa? Adalah usaha ya, usaha untuk mendapatkan penerangan, kabar, atau berita tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Ini nanti kaitannya dengan teks ya yang disajikan di dalam soalnya gitu. Upaya kita untuk mendapatkan informasi
berdasarkan teksnya. Nah, kegiatan mencari informasi ini dalam teks tentunya bukan hanya sekadar menemukan aja gitu ya, tetapi kita juga harus paham karena soal-soal di bahasa Indonesia itu biasanya pilihannya menjebak gitu. Jadi pastinya bukan hanya sekadar menemukan informasinya saja, kita harus paham juga gitu kalimat yang kita baca. Jangan sampai terkecoh dengan opsi yang memang dibuat sengaja dibuat untuk mengecoh kita gitu. Pemahaman mengenai cara untuk mencari informasi ini tentunya akan memudahkan kita gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan. Kayak gitu ya, itu untuk sederhananya definisi dari mencari informasi. Nah, kemudian mengenai informasi ini kita bagi menjadi dua gitu karena di soal juga itu terkadang ada tipe soal yang memang menanyakan informasi itu yang tersurat atau yang jelas ya, sesuai persis sekali misalnya dengan informasi yang ada dalam bacaannya gitu, kalimatnya, susunan katanya. Tapi ada juga tipe soal mencari informasi yang memang kita memerlukan pemahaman lagi gitu dalam membaca teksnya gitu. Nah, di sini jenis informasi itu terbagi dua. Yang pertama ada informasi eksplisit. Kemudian yang kedua ada informasi implisit ya. Bedanya apa antara informasi eksplisit dan juga informasi implisit? Kalau eksplisit itu informasi yang disampaikan secara jelas, langsung di dalam teks. Mirip ya, bisa kita langsung pahami gitu ketika membaca teksnya gitu. Pembaca biasanya bisa dengan mudah menemukan maksud atau kabar yang disampaikan di dalam kalimat atau paragrafnya oleh penulis karena informasinya disampaikan eksplisit. Contoh, dia sangat parah ketika mendengar kabar itu. Kira-kira informasi apa yang didapat dari kalimat ini? Ada yang mau berpendapat? Informasi apa nih? Di kalimat ini, dia sangat marah ketika mendengar kabar itu. Kabar, Gimana, Anaura? mendengar kabar. Oke, mendengar kabar di sini yang dijelaskan subjeknya siapa? Iya. Ya, itu dia informasinya ya. Dia itu apa namanya? Informasi atau kalimat ini bisa langsung kita pahami bahwasanya kalimat ini menginformasikan subjek yang sedang dijelaskan yaitu si dia itu situasi atau suasananya itu marah gitu ya. Bisa langsung kita pahami. Ini informasi eksplisit ya. Bisa langsung kita pahami. Sama dengan ini nih. Kalimat John pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Tanpa perlu interpretasi lagi, kita bisa paham gitu bahwasanya kalimat ini mengabarkan kepada pembaca, memberitahukan kepada pembaca bahwasanya si subjek yaitu di sini si John ya, sedang beraktivitas. Apa aktivitasnya? Yaitu pergi kemana? Ke pasar gitu ya. Kayak gitu, ini contoh informasi eksplisit yang jelas gitu disampaikan secara langsung oleh penulis dalam kalimatnya. Nah, bedanya apa dengan informasi implisit? Kalau informasi implisit itu adalah informasi yang kebalikannya dari eksplisit, tidak disampaikan secara langsung, artinya tidak lugas begitu saja gitu. Pembaca perlu menggunakan pemahaman dan interpretasi. Ini yang perlu digarisbawahi. Pemahaman, interpretasi itu sebentar. Ada yang tahu interpretasi itu apa? Interpretasi. Ada yang tahu tidak? Interpretasi itu pemberian makna ya. Membayangkan. Pemberian apa? Ya, pemberian makna gitu ya, terhadap sesuatu, kalau misalnya konteksnya paragraf, berarti paragraf gitu ya, kayak gitu. Perlu ada pemberian makna lagi, pemahaman lagi lebih lanjut gitu, kalau informasi yang implisit.
Kemudian penulis itu biasanya di sini memberikan petunjuk melalui kata-kata, situasi, atau perasaan yang mendasari teks, tidak secara langsung. Secara sederhananya gini ya, kalau yang eksplisit itu bisa disebut tersurat ya. Kalau yang implisit ini sederhananya kita sebut tersirat gitu, yang terkandung tersirat. Contohnya nih, matanya berkilat dengan wajahnya memerah mendengar kabar itu. Di sini kan katanya mengindikasikan bahwa si tokoh yang sedang dijelaskan itu sedang marah. Kira-kira petunjuk atau kata-kata yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan tokoh yang diceritakan itu marah itu apa petunjuknya? Yang matanya berkilat sama wajahnya merah, karena itu biasanya identik untuk menggambarkan seorang yang marah. Nah, itu dia betul sekali ya. Ini ada matanya berkilat, wajahnya memerah. Gitu. Ini adalah petunjuk yang digunakan oleh si penulis untuk menyampaikan bahwasannya tokoh yang diceritakan itu lagi marah gitu. Nggak secara langsung kan dengan nggak sama seperti di kalimat ini. Kalau ini langsung jelas, lugas. Dia sangat marah. Kalau ini bahasanya mata berkilat dan wajahnya memerah gitu. Itu ini untuk contoh informasi implisit. Kemudian masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Di sini John sering pergi ke pasar setiap pagi. Di sini katanya mengindikasikan informasi tersiratnya itu mengindikasikan bahwa dia atau si tokoh John ya membeli kebutuhan pribadi secara teratur. Kira-kira apa petunjuknya yang menunjukkan bahwasannya si tokoh dia atau John ini pergi atau membeli kebutuhan pribadi secara teratur? Sering pergi ke pasar setiap Sering pergi pagi. ke Sering, pasar. Kak, sering pergi. Oke, betul sekali adik-adik. Itu sering, ada kata sering, kemudian setiap pagi. Itu petunjuk yang diberikan oleh penulis, gitu. Untuk menggambarkan bahwasannya, untuk menginformasikan bahwasannya si tokoh John itu apa namanya membeli kebutuhan pribadi secara teratur. Ada sering, sorry ya, salah menandai. Sering pergi ke pasar setiap pagi kayak gitu. Ya, bisa dipahami untuk informasi ini, jenis informasi. Bisa, Kak. Oke, Bisa, Kak. siap. Siap. Nah, ini rangkumannya ya. Mencari informasi adalah usaha untuk mendapatkan penerangan, kabar, atau berita tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kegiatan mencari informasi dalam teks tidak hanya sekadar mencari, tapi juga memahami ya. Jadi intinya harus memahami juga isi bacaannya agar tidak salah pilih opsi ya, karena kan mengecoh di bahasa Indonesia itu. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Ini sudah jadi ibaratnya rules wajib gitu ya, aturan wajib untuk mengisi LBI itu ya baca dulu pertanyaannya, jangan soalnya dulu. Kalau soalnya dulu, otomatis kita akan kehabisan waktu gitu. Kalau teksnya dulu, otomatis kita akan kehabisan waktunya gitu. Jadi baca dulu pertanyaannya atau soalnya karena terkadang dari sekian banyaknya paragraf yang disajikan, kita di soal itu hanya ditanyakan misalnya mana penggunaan kata yang salah atau misalnya apa makna dari kata ini gitu kan berarti hanya bagian-bagian tertentu agar bisa memanfaatkan waktu. Kemudian cari kata kunci. Setelah baca pertanyaannya, lihat apakah di pertanyaannya itu ada kata kuncinya atau enggak gitu. Kemudian gunakan teknik membaca scanning. Ada yang tahu teknik membaca scanning itu apa? Scanning. Membaca Membaca. semuanya, cuman kayak sekilas gitu loh, Kak. Oke, jadi ada dua ya. Ada yang biasanya kita kenal untuk membaca cepat itu ada skimming dan juga scanning. Kita bahas dulu yang scanning karena di sini yang muncul scanning ya. Scanning itu adalah apa namanya kegiatan membaca disebutnya memindai scan ya, memindai. Memindai itu bagaimana? Maksudnya hanya dengan menggunakan kata kunci tertentu, kemudian ibaratnya kita langsung lihat nih kata kuncinya ada di paragraf mana, kayak gitu ya. Tidak per kata dari setiap paragraf, kayak gitu. Langsung kita gunakan kata kuncinya. Memindai dengan menggunakan kata kunci.
Sebentar, kata kunci. Contoh misalnya ya, kalau untuk kata kuncinya bisa berupa angka, kemudian tanggal, kemudian misalnya nama peristiwa, kayak gitu. Gunakan kata-kata kunci yang memang mudah kita lihat gitu. Itu teknik membaca scanning. Jadi memindai gitu. Ini tujuannya teknik membaca scanning ini adalah untuk menemukan informasi yang spesifik ya. Untuk menemukan informasi spesifik spesifik. Biasanya ini digunakan untuk ya tadi misalnya benar dan salah gitu ya. Kita gunakan teknik membaca scanning dengan membaca dulu opsi-opsi yang tersedianya, baru kita samakan dengan informasi yang ada di dalam teksnya. Kemudian telusuri paragraf dengan cepat karena ini scanning itu menjadi salah satu jenis dari membaca cepat. Kemudian tentukan pada paragraf mana kata kunci ditemukan. Kalau sudah tahu paragraf mana misalnya paragraf 1 atau 2, langsung aja baca di area sekitar kata kunci itu gitu ya. Baca informasi sekitar kata kunci serta perhatikan kalau misalnya ada kata yang memang dicetak tebal atau miring kayak gitu. Itu untuk tips-tipsnya ya dalam mencari informasi. Jadi gunakan teknik membaca scanning menggunakan kata kunci gitu supaya lebih cepat kayak gitu. Nah, coba kita oke, ini bisa dipahami dulu nggak untuk apa Bisa, namanya Kak. materi? Oke, siap. Bisa, Kak. Siap. Kita lanjut ya ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Kakak mau beri kesempatan dulu kepada adik-adik. Silakan coba apa namanya kerjakan dulu ya. Kira-kira mana nih jawabannya? Kakak beri waktu 3 menit ya sebagai untuk latihan untuk soal ini. A, Kak. Iya, gimana? Oh, oke. Kalau Jawabannya A. misal Oke, kalau misalnya ada yang sudah, kakak mau minta raise hand ya, kita diskusi aja gitu. Siapa yang mau berpendapat bisa raise hand.
Oke, karena sudah ada tiga orang yang raise hand, boleh dari yang pertama dulu dari Anaur Anissa ya. Boleh disampaikan kira-kira untuk soal ini jawabannya apa dan apa alasannya ya? Jawabannya apa? Kemampuan berbahasa masyarakat di daerah terpencil menjadi bagian dari kajian bahasa yang belum banyak diteliti. Kenapa? Kan di soalnya juga ditanyain pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Nah, di bacaan juga di teks secara jelas di awal menyatakan bahwa kajian tentang kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat di desa terpencil, terutama kajian karakteristik turunan bahasa basi belum banyak dilakukan orang. Nah, jadi jawabannya A, karena jawaban itu merangkum pernyataan tersebut dengan Oke, terima kasih atas pendapatnya ya, Anissa. Selanjutnya ada dari Hilda. Boleh, Hilda, silakan. Jawabannya A juga Kak, karena di teksnya kan yang di paragraf terakhir itu, kalimat terakhir itu fenomena berbahasa tersebut memberikan peluang besar bagi peneliti bahasa untuk lebih mendalami kaitan antara berbahasa dan berbudaya. Jadi itu otomatis belum banyak diteliti gitu Kak. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Hilda. Berarti dari Hilda dan Anissa itu sama-sama ya. Suaranya sama menjawab yang A untuk soal yang ini. Kalau yang ketiga dari Zulfa, silakan Zulfa disampaikan pendapatnya untuk soal yang ini. Kira-kira jawabannya apa nih? Kalau menurut aku jawabannya sama yang A. Karena kalau aku lihatnya dari kalimat utamanya bahwa kajian tentang kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat di daerah terpencil, terutama kajian karakteristik tuturan basa-basi belum banyak dilakukan orang. Nah, bisa dilihat dari dari kalimat belum banyak dilakukan orang, ini tuh nyambung sama yang opsi A gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih Zulpa. Berarti dari ketiga rekan adik-adik gitu ya, sama-sama menjawab opsi yang A. Baik, kita coba bahas ya untuk soal ini. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat, baik secara langsung maupun di kolom chat ya. Oke, di sini pertanyaannya itu menanyakan tentang pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Kita berarti langsung saja ya cara mengerjakannya langsung fokus ke opsi yang tersedianya. Di sini opsi yang A, kemampuan berbahasa masyarakat di daerah terpencil menjadi bagian dari kajian bahasa yang belum banyak diteliti. Tadi salah satu cara untuk menemukan informasi yang sudah Kakak sampaikan sebelumnya adalah menggunakan kata kunci. Ya, misalnya di sini kita gunakan kata daerah terpencil nih. Kita gunakan kata daerah terpencil. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa digunakan untuk kata kuncinya? Belum banyak Teliti, diteliti, Kak. belum Oke, diteliti. diteliti ya. Nah, kita lihat di informasinya yang mengandung kata daerah terpencil sama yang diteliti ini. Bisa langsung kita ketahui karena ini memang contohnya hanya satu paragraf ya. Kita lihat di kalimat pertama, kajian tentang kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat di desa terpencil ya. Meskipun menggunakan desa sama saja ya. Di desa terpencil terutama kajian karakteristik tuturan basa basi. Basa basi belum banyak dilakukan orang, belum ya. Belum banyak dilakukan orang. Artinya ini meskipun ibaratnya tidak mirip 100% ya kalimatnya gitu, susunan kalimatnya, tetapi kita bisa memahami gitu bahwasannya informasi di kalimat pertama paragraf ini sangat sesuai dengan maksud yang tertera di opsi yang A ya. Beda lagi kalau misalnya kita lihat nih di opsi yang B. Kajian tuturan bahasa basi daerah terpencil akan menjadi topik penelitian berbahasa daerah tersebut. Padahal ya di sini masih bentuknya peluang ya, belum belum pasti bahwa akan menjadi topik penelitian berbahasa daerah tersebutnya. Kemudian yang ketiga, yang C, bahasa basi merupakan fenomena berbahasa yang hanya terjadi pada masyarakat daerah terpencil. Mengapa ini salah? Mengapa ini keliru? Karena di sini ada kata hanya ya.
Bahasa basi merupakan fenomena berbahasa yang hanya terjadi pada masyarakat daerah terpencil. Kalau kita lihat di narasi paragrafnya, bahasa basi itu secara umum gitu ya, ada di daerah manapun. Hanya saja gitu, yang belum banyak diteliti itu ya bahasa basi di daerah terpencil kayak gitu. Kemudian yang D, pakar kajian bahasa sulit melakukan penelitian tentang tuturan bahasa basi dari sudut pandang kajian bahasa di sini ada menyebutkan pakar merasa sulit gitu, padahal tidak ada gitu narasi yang menyebutkan seperti itu. Kemudian penelitian tentang tuturan bahasa basi jarang dilakukan dari sudut pandang budaya. Ini yang jarang apa? Yang jarang diteliti adalah kajian bahasa basi di desa terpencil kayak gitu. Sebentar, ini kita ubah dulu. Jadi betul ya jawabannya yang A gitu. Oke, kita lanjut ke kita acak saja ya soalnya agar apa namanya? Agar cukup waktunya. Oke, langsung ke soal yang terakhir nih untuk materi apa namanya menemukan informasi. Nanti kalau misalnya ada waktu yang tersisa bisa kita bahas lagi soal-soal sebelumnya ya yang belum dibahas. Di sini ada pertanyaan kendala utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau di kota besar menurut teks adalah, boleh dicoba dikerjakan lagi. Waktunya 2 menit saja ya, cukup. Yang C, Kak. Oke, bisa Raisen ya dari Puja. Raisen dulu, nanti dari Puja yang pertama. Oke, sudah ada 4 orang ya yang apa namanya Raisen. Jadi bisa kita langsung saja ya. Agar menghemat waktu. Tadi yang pertama itu dari Puja dulu ya, baru ke Anissa. Silakan Puja disampaikan kira-kira apa nih jawaban untuk soal ini dan apa alasannya? Oke, jadi aku jawab C, yaitu keterbatasan lahan di wilayah padat. Itu dibuktikan di kalimat terakhir, yaitu namun keterbatasan lahan seringkali menjadi kendala utama dalam pengembangannya. Ini sesuai sama kata kunci soalnya, yaitu kendala utama. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Puja atas pendapatnya ya. Dari Puja katanya yang C nih, jawabannya keterbatasan lahan. Tadi Puja sudah menggunakan caranya dengan menggunakan kata kunci ya. Menggunakan tips dari mencari informasi itu seperti apa. Salah satunya dengan menggunakan kata kunci. Selanjutnya dari Anissa, silakan Anissa disampaikan jawabannya ya. Dari Anaur Anissa. Mungkin aku jawabannya sama kayak Puja ya kak. Jawabannya C, keterbatasan lahan di wilayah padat karena emang ada di teksnya. Jadi si pilihan ganda yang lain tuh nggak ada di teks. Yang di teks terakhir yang keterbatasan lahan seringkali menjadi kendala utama dalam pengembangannya. Gitu. Oke, terima kasih Aura Anissa ya atas jawabannya. Katanya dari Anissa juga sama katanya yang C sebagaimana disampaikan Puja. Di sini ada lagi dari Nisa. Boleh Nisa disampaikan kira-kira jawabannya apakah sama ataupun beda? Kalau misalnya sama dan beda apa alasannya kira-kira? Oke, Kak izin menjawab ya. Aku juga sama, jawabannya itu dicek keterbatasan lahan di wilayah padat. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di teksnya itu ada keterangan namun keterbatasan lahan. Kemudian diperkuat dengan wilayah perkotaan yang padat penduduk. Jadi, ketika lahan sudah penuh, ketika penduduknya itu padat, berarti lahannya juga semakin berkurang. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke, terima kasih Nisa. Jawabannya berarti sama nih. Sudah ada tadi berapa? 4 atau 3 orang ya yang menjawab jawabannya C sama. Selanjutnya ada yang terakhir, yang Raisen itu ada Imas. Boleh Imas Sasika disampaikan jawabannya kira-kira sama atau beda nih? Dan apa alasannya?
Jawaban aku juga sama kayak teman-teman yang lain yang C, keterbatasan lahan di wilayah padat. Karena kalau misalnya lihat dari pertanyaannya sendiri, itu kan kata kuncinya ada di kendala utama. Terus bisa dilihat dengan jelas di kalimat terakhir itu juga ada kendala utama dan di apa namanya kalimat selanjutnya itu kendala utama dalam keterbatasan lahan sering kali menjadi kendala utama dalam pengembangannya. Jadi yang tepat tuh jawabannya yang C, keterbatasan lahan. Oke, terima kasih Ima Sasika yang juga ternyata menjawab sama nih dengan teman-teman yang lain. Berarti yang sudah berpendapat tadi sepakat jawabannya yang C ya. Kemudian sebentar. Di sini juga di kolom chat banyak ya yang berpendapat. Terima kasih yang sudah aktif berpendapat. Sama juga kakak lihat gitu yang C jawabannya. Oke, kita bahas. Di sini pertanyaannya adalah kendala utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau di kota besar menurut teks adalah. Tadi sudah ada disampaikan ya beragam pendapat gitu. Intinya satu suara yang C. Salah satunya cara untuk menemukan informasinya adalah dengan menggunakan kata kunci. Di sini ada kata kunci kendala utama atau pengembangan ruang terbuka hijau ya di kota besar. Kalau kita menggunakan teknik membaca scanning, bisa kita langsung temukan ya, ada kata kendala utama di sini. Tadi kalau misalnya sudah ditemukan kata kuncinya di paragraf mana, kita lihat narasi di sekitarnya gitu. Di kalimat ini dulu. Kalimat di satu kalimat penuhnya gitu ya, lengkapnya. Namun keterbatasan lahan seringkali menjadi kendala utama. Di sini ada keterbatasan lahan ya. Seringkali menjadi kendala utama dalam pengembangannya, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk. Di sini ada kata padat lagi. Nah, kalau misalnya dari kalimat ini kita belum paham maksudnya apa, baru kita lihat di kalimat-kalimat sebelumnya. Di sini kan ada nih ternyata banyak kota besar mulai mengembangkan ruang terbuka hijau di sini ya informasi lengkapnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya proses atau upaya pengembangan ruang terbuka hijau di kota besar itu kendala utamanya yaitu di bagian keterbatasan lahannya ya, khususnya di wilayah padat penduduk gitu. Jadi jawabannya betul yang C ya, yang ini. Kayak gitu. Yang lainnya kurangnya partisipasi masyarakat tidak sama sekali apa namanya disinggung ya di dalam teksnya. Kemudian minimnya anggaran pemerintah juga tidak. Kemudian rendahnya kesadaran terhadap lingkungan juga tidak dibahas dan tidak adanya manfaat sosial dari taman kota. Di sini justru manfaat sudah ada ya di sini. Keberadaan taman kota tidak hanya berfungsi, berarti ada nih fungsinya, ada manfaatnya kayak gitu. Oke, berarti sudah bisa ya untuk mempraktikkan mengisi soal jenis yang apa namanya yang menggunakan teknik mencari informasi. Kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Nah, ini dia ide pokoknya. Ide pokok baik di soal-soal ya, soal-soal yang dibuat oleh guru gitu pasti selalu ada ya pembahasannya ide pokok itu yang paling sering kita lihat gitu ya. Nah, ide pokok itu apa? Singkatnya ide pokok itu inti ya, inti dalam sebuah paragraf. Tapi kita lihat dulu nih definisi secara teorinya. Ide pokok itu atau pokok pikiran atau gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, kita sepakati dulu supaya tidak bingung lagi ya adik-adik. Kan kadang muncul pertanyaan, apa sih bedanya ide pokok, gagasan utama kayak gitu ya. Ide pokok, kemudian gagasan utama, gagasan pokok gitu. Suka ada yang kebingungan gitu dengan istilah bahasa ini. Padahal intinya sama aja ya adik-adik kalau misalnya adik-adik menemukan contoh soal tentang ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, intinya kita diminta untuk mencari inti teksnya gitu. Inti yang melandasi teksnya nih. Ide pokok, pikiran utama, gagasan utama, itu intinya adalah hasil pemikiran atau ide yang melandasi, nih di garis bawahi, melandasi
semua pikiran yang ada dalam sebuah paragraf. Artinya jadi dasar pengembangannya ya. Ide pokok itu dasar pengembangan suatu paragraf. Suatu paragraf. Nah, paragraf adalah bagian dari karangan, baik itu tertulis ataupun bagian dari tuturan. Kalau misalnya diucapkannya secara lisan, gitu. Sebuah paragraf ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Udah jelas ya, kalau paragraf pasti lebih luas daripada kalimat, karena paragraf itu dibentuk dari beberapa kalimat. Minimalnya satu paragraf itu 3 kalimat biasanya ya. Kemudian kalimat-kalimat itu saling bertalian untuk mengungkapkan sebuah gagasan tertentu. Nah, kalau misalnya kita eh, apa sih namanya temukan nih kata bertalian, nanti kaitannya barangkali adik-adik pasti pernah belajar tentang kohesi koherensi itu materi di teks argumentasi ya. Jadi kohesi dan koherensi itu penting untuk membuat suatu paragraf agar saling bertalian. Nah, ide pokok ini didukung oleh gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan penjelas itu apa? Gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Ya, ini kita bahas secara definisi dulu. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Ya, karena tadi aturan standarnya gitu. Kalau satu paragraf itu biasanya terdiri dari minimalnya ada 3 kalimat kayak gitu. Jadi, otomatis gagasan penjelasnya itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Kemudian kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang ya. Sama istilahnya mau kalimat penjelas, mau kalimat pengembang, mau kalimat pendukung. Intinya yang memerinci atau memperjelas lebih detail mengenai apa yang disampaikan di dalam ide pokoknya. Oke, kita di rangkumannya nih. Ide pokok adalah ide atau gagasan utama atau permasalahan inti ya. Sederhananya adalah permasalahan inti yang digunakan untuk pengembangan teks tadi sebagaimana yang Kakak sampaikan gitu. Pengembangan teks yang melandasi dasar pengembangan teks, cirinya itu sifatnya umum ya. Kalau ide pokok itu umum sifatnya. Beda dengan ide penjelas. Kalau ide penjelas itu sifatnya khusus. Oke, kita ini dulu nih bahas dulu. Di sini dari teks dulu ya, dari sebentar. Jangan di sini, di mana ya? Yang agak luas. Coba deh di sini nih. Oke, teks dulu ya. Nah, kita kenal di bahasa Indonesia ada teks. Kemudian teks itu dibangun oleh paragraf ya. Paragraf itu dibangun oleh kalimat-kalimat. Nah, si kalimat ini dalam paragraf kita kenal ada yang namanya kalimat utama. Sebentar. Sorry, kita ulangi lagi. Dari teks dibangun oleh paragraf, kemudian paragraf dibangun oleh kalimat. Kalimatnya itu ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Nah, nanti di kalimat utama, kalimat utama, sebentar. Oke. Kalimat utama itu mengandung ide pokok. Ide pokok tadi sifatnya umum. Nah, kalau si kalimat penjelas itu mengandung ide penjelas. Sifatnya khusus ya.
memperjelas apa yang disampaikan di dalam ide pokok. Jadi kayak gini ya, susunannya dari teks. Teks itu dibangun oleh paragraf, bisa satu, dua, bisa dua, tiga dan seterusnya. Kemudian dari paragraf itu dibangun oleh kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama ini terkandung ide pokok yang sifatnya tentunya kalau ide pokok itu sifatnya umum. Kemudian, kalau kalimat penjelas itu mengandung ide penjelas, sifatnya apa? Khusus, memerinci. Ya, misalnya nih, nanti kaitannya sama jenis paragraf juga ya. Jenis paragraf kan ada yang berdasarkan ide pokoknya. Kita kenal ada 4 jenis paragraf. Ada deduktif, kemudian induktif, kemudian ineratif, dan campuran. Deduktif awal, induktif akhir, ineratif di tengah, campuran awal akhir. Contoh nih, kita agar bisa membedakan dulu ya sebelum masuk ke contoh soal. Gimana ya di sini deh. Apa ya coret-coret. Di sini misalnya tomat adalah sayuran yang kaya manfaat bagi kesehatan. Kandungan tomat bisa berfungsi sebagai misalnya antioksidan untuk apa ya? Untuk melawan misalnya ya, melawan kolesterol. Misalnya, kolesterol. Oh iya, lupa gak dibedain warnanya. Biar ini. Bentar. Nah, kita tomat adalah sayuran yang kaya manfaat. Kemudian penjelasnya kandungan tomat dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk misalnya ya mencegah kolesterol. Kolesterol. Kemudian ganti lagi warnanya. Selain itu, tomat juga bisa membantu kandungan serat misalnya. Kandungan serat dalam tomat dapat membantu memperlancar masalah pencernaan. Kemudian kalimat terakhirnya misalnya itulah segudang manfaat tomat. Kira-kira kalau misalnya paragrafnya itu dari kata tomat ini sampai dengan tomat yang ini nih, kalimat keempat ini jenis paragrafnya apa? Kalau berdasarkan letak ide pokoknya. Ada yang tahu Deduktif, tidak? Kak. Deduktif, Kak. Oke, deduktif, siap. Ada yang lain pendapatnya? Nah, kita bedah ya dari sini. Tomat adalah sayuran yang kaya manfaat bagi kesehatan. Ini sifatnya umum ya, lagi bahas tentang manfaat tomat. Kemudian, kalimat kedua dan ketiga itu sifatnya khusus. Kandungan tomat dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah kolesterol. Ini misalnya ya. Kemudian, selain itu, kandungan serat dalam tomat dapat membantu memperlancar masalah pencernaan. Nah, dua kalimat ini sifatnya khusus, berarti merupakan si kalimat penjelas atau ide penjelas yang menerangkan tentang manfaat tomat. Kemudian kalau ini kalimatnya itulah segudang manfaat tomat. Nah, kalau misalnya ada kalimat ini juga berarti masih apa namanya? Ide pokoknya gitu kan tentang manfaat tomat. Berarti kalau ada di awal sama di akhir itu adalah paragraf campuran kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau ubah jadi paragraf deduktif, berarti tinggal hilangkan yang ininya, gitu. Kemudian kalau mau jadi induktif, berarti hilangkan nih manfaat tomat yang di kalimat pertama, kayak gitu.
Kalau untuk contoh ineratif itu biasanya ide pokoknya kan di tengah. Misalnya dibahas dulu gitu. Misal akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini. Em, Daerah Sumatera mengalami musibah banjir bandang. Selain daerah Sumatera, dari daerah sekitaran Sumatera itu juga ada yang mengalami musibah gunung meletus misalnya. Akhir-akhir ini Indonesia memang sedang dilanda banyak musibah. Selain dari gunung meletus dan juga banjir bandang, ada juga yang mengalami gempa. Nah, di sana si akhir-akhir ini yang ada di tengah-tengah itu jadi ide pokok gitu, yang menjelaskan tadi dijelasinnya dengan kalimat pertama, kedua, dan juga kalimat terakhir kayak gitu ya. Kalau ini bisa untuk contoh ide apa namanya jenis paragraf deduktif, induktif, dan deduktif induktif gitu ya, dan campuran kayak gitu. Nah, untuk tips mencari ide pokok yang pertama gunakan teknik membaca skimming. Bedanya apa sama scanning? Kalau scanning itu cara membaca cepat memindai, kalau skimming si skimming ini melompat-lompat ya, melompat untuk menemukan salah satunya untuk menemukan ide pokok ya, ide pokok atau inti paragraf kayak gitu untuk skimming. Nah, di sini katanya kemudian ide pokok terletak di kalimat utama itu udah jelas. Kemudian kalimat utama bisa terletak di awal, tengah, akhir. Nanti kaitannya dengan tadi ya, dengan jenis paragraf ada paragraf deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. Tapi kebanyakannya itu ada di awal sama di akhir gitu ya, kebanyakannya gitu. Kemudian cari kalimat pendukung kalimat utama tadi yang berarti kalau kalimat pendukung itu sifatnya khusus. Kemudian perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Sebentar ya, kakak ambil dulu charger laptop sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian tadi sudah ya dibahas perhatikan kalimat pertama dan terakhir karena biasanya mayoritas itu memang ada di awal dan akhir gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada di tengah-tengah. Oke, kita acak yang mana ya kira-kira? Nah, yang ini coba. Yang soal kedua. Tadi kan kita mulai dari soal pertama ya. Kita mulai dari soal kedua nih untuk contoh yang ide pokok. Boleh dicoba nanti biasa kalau misalnya sudah ada yang selesai mencoba mengerjakan yang ini, raise hand, kita bahas sama-sama.
Oke, baru ada Puja ya. Yang lain gimana nih? Ada yang mau berpendapat secara langsung nggak nih? Menemani Puja. Oke, ada dua orang ya yang mau berpendapat secara langsung. Kita langsung aja nih dari Puja terlebih dahulu. Kira-kira menurut Puja jawabannya yang mana nih untuk ide pokok di contoh soal yang ini? Dan disertakan Menurut, alasannya ya biasa. menurut aku jawabannya yang B, yaitu kemampuan masyarakat dalam memilah informasi belum sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Di sini aku baca dulu keseluruhan. Yang pertama itu kan teknologi informasinya itu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah, tetapi itu tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memilih kebenaran informasi, sehingga dampaknya dijelaskan di kalimat terakhir gitu. Jadi saya rasa opsi yang B itu paling uh, mewakili keseluruhan isi dari paragraf tersebut gitu. Oke, terima kasih Puja atas pendapatnya. Dari Puja katanya yang B nih, karena dirasa bahwasanya opsi yang B ini yang paling mewakili gitu setelah Puja baca keseluruhan paragrafnya kayak gitu. Kalau dari Zulfa bagaimana nih? Apakah setuju dengan Puja atau misalnya ada pendapat lain? Kalau dari Zulfa silakan. Kalau menurut aku juga yang opsi bagian B, karena aku lihat kalau misalnya dari kalimat utamanya tuh ternyata setelah kalimat selanjutnya tuh bertentangan dengan kalimat yang pertama. Nah, jadi aku lihat tuh, oh kayaknya ide pokoknya tuh adanya di tengah paragrafnya. Jadi kemasuknya si paragraf ini tuh ide pokoknya ineratif. Nah, di sini bisa dilihat dari opsi B bahwa kemampuan masyarakat dalam memilah informasi belum sejalan. Nah, ini tuh sesuai dengan ide pokok paragraf tersebut ditambah dengan penjelasan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang ada pada kalimat utama gitu Kak. Siap, terima kasih Zulpa. Dari Zulpa juga katanya sama ya opsinya yang B dan tadi ada beberapa poin yang ditambahkan sama Puja. Katanya dari kalimat pertama dulu dibaca, namun setelah di kalimat kedua itu ada pertentangan. Jadi yang intinya harus yang B gitu ya, yang mewakili keseluruhannya. Oke, sama-sama yang B. Kemudian kakak lihat di kolom chat juga B ya. Ya, yang B. Kebanyakan yang B, bahkan memang semuanya ya yang B. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Tadi ide pokok sudah kakak sampaikan ya, sifatnya umum. Kemudian bisa terletak dimanapun gitu. Bisa di awal, tengah, maupun akhir. Meskipun kebanyakan awal dan akhir ya. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat memperoleh berbagai sumber berita. Ya, kalau misalnya kita lihat sepintas, gak baca lagi, pasti bisa saja ya. Ada yang berpendapat bahwasanya nih kalimat yang mengandung ide pokoknya itu yang di kalimat pertama gitu ya, bisa aja gitu karena memang katanya kebiasaannya di awal sampai di awal dan akhir gitu. Tapi betul tadi salah satu caranya kita baca lagi kalimat selanjutnya. Di sini ada konjungsi namun. Nah, namun itu adalah jenis konjungsi yang fungsinya mempertentangkan dua gagasan. Ya, di sini dikemukakan tentang perkembangan teknologi informasi yang katanya mempermudah. Namun dibantah lagi nih dipertentangkan lagi dengan hadirnya konjungsi namun ini. Kemudahan tersebut tidak selalu diiringi dengan kemampuan memilah informasi, kebenaran informasi. Itu ada narasi ini yang menguatkan bahwasanya ide pokoknya itu tentang kemampuan masyarakat dalam memilah informasi belum sejalan dengan kemajuan teknologi gitu ya. Ini yang berkaitan dengan kalimat pertama berkaitan, dengan kalimat kedua pun sama berkaitan. Jadi memang betul jawaban dari adik-adik jawabannya yang B ya. Nanti kalau misalnya untuk mencari ide pokok juga bisa dicari seperti ini ya. Misalnya ada nggak nih yang mempertentangkan. Kadang teks-teks yang memang narasinya itu kompleks itu di kalimat awal bisa aja cuma
hooks gitu. Hooks itu semacam pemancing ya. Misalnya ada contoh soal, pernah menemukan contoh soal seperti ini, misalnya em, menurut aturan dari pemerintah, misalnya dilarang eh, pemerintah melarang kegiatan menyelam. Itu di kalimat pertamanya, yaitu untuk pemantik. Tetapi ada pertentangan di kalimat setelahnya, gitu. Akan tetapi pemerintah memberikan izin kepada peneliti A, misalnya, untuk melakukan penyelaman dengan syarat-syarat tertentu. Berarti kan nanti kalimat-kalimat selanjutnya itu bakalan membahas tentang penelitian si peneliti A ya, bukan tentang larangan untuk masuk ke menyelam ke laut itu gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Dilihat lagi paragrafnya. Tadi betul apa yang disampaikan oleh rekan adik-adik gitu. Caranya ya tentunya kita baca dulu gitu secara keseluruhannya. Barangkali memang di kalimat pertama ternyata itu cuma hooks gitu untuk menarik perhatian pembaca aja. Karena di kalimat-kalimat setelahnya justru lebih menjelaskan si narasi pertentangannya kayak gitu ya. Jadi udah betul jawabannya untuk ide pokok di soal ini adalah yang B ya. Kemampuan masyarakat dalam memilah informasi. Oke, selanjutnya ada berapa soal ya di sini? Eh, jam berapa ini? Masih ada waktu. Oke, coba dicontoh soal yang ini nih, yang soal keempat. Boleh dibaca dulu ide pokoknya kira-kira yang mana nih? Oke, baru ada dua nih dari Anaura Anissa sama Puja. Yang lain ada yang mau berpendapat secara langsung? Oke, sudah ada tiga nih. Ada tiga orang yang mau berpendapat yang Raisen. Kita mulai dari Anaura Anissa dulu nih. Kira-kira untuk ide pokok di contoh soal yang ini jawabannya yang mana? A, B, C, D, ataukah E? Jawabannya yang BK, yang pergeseran kebutuhan keterampilan tenaga kerja akibat kecerdasan buatan. Kenapa? Karena di paragrafnya itu ngebahas, dan kita baca juga kan, bahwa kecerdasan buatan memang menggantikan pekerjaan rutin, tapi juga menciptakan pekerjaan baru yang menuntut analisis dan kreativitas. Nah, kalimat terakhir menegaskan bahwa tantangan utamanya adalah
kesiapan tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan kompetensi. Nah, itu merangkum keseluruhan isi paragraf. Sampai di pokoknya itu yang B, dan pilihan lain hanya menyoroti bagian tertentunya saja, bukan gagasan utamanya. Oke, siap Anaura Anissa untuk pendapatnya. Terima kasih ya dari Anaura katanya yang B nih. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Anaura kenapa pilihannya yang B gitu. Karena berdasarkan setelah membaca keseluruhan dari kalimat pertama sudah dijelaskan tentang kemajuan teknologi kecerdasan yang menggantikan beberapa pekerjaan rutin, tapi katanya ada peluang lain juga gitu di hal lainnya gitu. Nah, selanjutnya dari Puja nih, kira-kira kalau dari Puja, ide pokoknya yang mana? Setujukah dengan pendapat dari Anaura atau berbeda? Sama, Kak. Jadi aku pilih jawaban B juga, yaitu pergeseran kebutuhan keterampilan tenaga kerja akibat kecerdasan buatan. Di sini aku langsung baca yang kalimat pertama sama kalimat yang terakhir ya. Yang pertama itu kan kemajuan teknologi itu mempengaruhi dunia kerja di berbagai sektor. Sedangkan yang kalimat terakhir itu teknologi kecerdasan buatan itu menciptakan tantangan baru yang harus dihadapi di dunia kerja gitu. Jadi saya rasa yang B itu tepat. Oke, terima kasih Puja atas pendapatnya. Katanya sama nih yang B tadi ada tambahan dari Puja. Katanya kalau Puja cara menemukannya itu baca kalimat pertama dan terakhirnya saja tadi sesuai dengan tips ya. Oke, kita lanjut ke Zulpa nih. Kira-kira Zulpa sepakat atau misalnya ada jawaban lain? Silakan. Aku juga, izin menjawab ke aku juga. Jawabannya yang B, yang pergeseran kebutuhan keterampilan tenaga kerja akibat kecerdasan buatan. Nah, kalau setelah dibaca keseluruhan dari paragrafnya, aku lihat opsi-opsi dari A, B, C, D, E-nya. Nah, kalau misalnya yang A itu tuh dampak negatif aja, sedangkan di sini juga ada di tengah paragraf itu bahwa teknologi tersebut juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang dimana itu juga mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun mungkin ada sisi negatifnya juga. Nah, yang C, efisiensi sistem otomatis dalam dunia industri. Nah, ini tuh nggak ada di paragraf. Terus yang D, persaingan antara manusia dan mesin dalam dunia pendidikan. Nah, sedangkan di sini nggak dibahas tentang dunia pendidikan. Terus yang E, peran kreativitas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Nah, kalau misalnya lihat yang E, ternyata kalau misalnya di paragraf tuh adanya menuntut keterampilan analisis dan kreativitas. Gitu, Kak. Siap, terima kasih Zulpa. Jawaban dari Zulpa katanya yang B dan tadi sudah diperinci lagi ya kenapa misalnya yang A salah, yang C salah, D dan juga E salah itu sudah dilengkapi oleh Zulpa. Dan kakak lihat di kolom chat juga kayaknya sepakat ya semuanya jawabannya yang B. Oke, kita bahas untuk ide pokok di contoh soal yang ini. Nah, tadi sebetulnya kalau kakak perhatikan berarti adik-adik apa namanya dibandingkan dengan tadi pengerjaan soal yang pertama, sekarang sudah benar-benar menerapkan tipsnya ya. Ada yang menggunakan teknik membaca kalimat pertama juga kalimat terakhirnya, kemudian dilihat lagi dicocokkan dengan opsinya yang paling tepat itu yang mana gitu. Berarti sudah apa namanya sudah memahami ya kakak rasa untuk apa namanya bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, di sini di contoh soal ini ide pokoknya memang betul yang B ya, pergeseran kebutuhan keterampilan tenaga kerja akibat kecerdasan buatan. Tadi beberapa pendapat sudah betul disampaikannya. Pertama, kalau kita lihat di kalimat pertama di sini, kemajuan teknologi kecerdasan buatan mulai mempengaruhi dunia kerja di berbagai sektor. Di sini ada mempengaruhi dunia kerja, ya kata kuncinya. Kita tandai terlebih dahulu. Di sini gak dibahas ya apakah negatif positifnya gitu. Secara umumnya berpengaruh. Itu kan berpengaruh masih umum. Mau itu negatif, mau itu positif gitu. Nah, kemudian di sini katanya di kalimat selanjutnya sejumlah pekerjaan rutin perlahan digantikan oleh sistem. Ini mungkin salah satu dampak negatifnya ya. Jadi misalnya ada beberapa pekerja manusia itu jadi tersingkirkan gitu oleh teknologi kecerdasan buatan. Tetapi nih ada kata meskipun demikian. Ini juga salah satu pertentangan ya, konjungsi pertentangan, konjungsi antar kalimat yang mempertentangkan. Nah, teknologi tersebut juga menciptakan jenis pekerjaan baru. Berarti ada peluang.
Ini berarti manfaatnya ya, dampak positifnya kayak gitu. Kemudian tadi ada kata analisis kreativitas gitu. Kalau dibandingkan dengan opsi yang E tadi jelas ya. Di sini kalau yang E mungkin terkesan hampir tepat jawabannya, tapi kurang ya, ada analisisnya gitu peluangnya. Kayak gitu. Nah, di sini dipertegas lagi di kalimat terakhir. Bahwasanya oleh sebab itu tantangan utama yang dihadapi tenaga kerja itu bukan sekadar persaingan mesin aja, tetapi beradaptasi dengan perubahan kompetensi. Artinya ada pergeseran kebutuhan keterampilan. Kalau tadi misalnya secara fisik ya dan lain sebagainya gitu pekerjaan rutin, sekarang yang dibutuhkan setelah adanya teknologi kecerdasan buatan itu perlu keterampilan dari segi analisis dan kreativitas. Berarti ada nih pergeseran kebutuhan keterampilan tenaga kerjanya. Bukan lagi sekadar persaingan dengan mesin gitu, tetapi menuntut kreativitas gitu. Adanya perubahan kompetensi. Kayak gitu. Berarti betul jawaban dari adik-adik, jawabannya yang B ya, yang paling tepat. Gitu. Untuk yang lainnya hanya beberapa menyebut ide penjelasnya saja. Dari tadi misalnya dampak negatif itu kan berarti hanya salah satu ide penjelas ya, bukan gagasan pokok. Efisiensi di dunia industri ini tidak dibahas spesifik di dalam teks. Kemudian persaingan antara manusia dan mesin dalam dunia pendidikan ini salahnya di kata pendidikan. Sementara di sini ada berbagai sektor ya untuk kecerdasan buatan ini. Kemudian yang terakhir peran kreativitas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Ini tadi ya, salahnya karena keterampilan yang diperlukan itu ada juga analisis. Seperti itu untuk dua contoh soal ide pokok ya. Sekarang sudah pukul 11.12. Kakak beri kesempatan untuk adik-adik istirahat terlebih dahulu. Maksudnya istirahat di tempat ya. Barangkali yang mau ke toilet boleh, yang mau minum peregangan boleh. Silakan ya. Kita break 5 menit saja ya. Cukup.
Oke, sudah 11:27 ya. Silakan kembali lagi kita ke pembahasan yang tidak berhalangan. Boleh atau yang tidak terkendala, boleh mengaktifkan lagi kameranya. Kita lanjut ke pembahasan materi terakhir ya. Sub yang terakhir itu mengenai kesimpulan. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai cara mencari informasi, kemudian menentukan ide pokok, kita di materi terakhir ini bahas mengenai kesimpulan ya. Nah, kesimpulan kita bahas secara definisinya terlebih dahulu. Kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan akhir yang diperoleh dengan menarik makna umum dari seluruh informasi ya, perlu digarisbawahi dari seluruh informasi, gagasan utama dan hubungan logis seperti sebab akibat atau perbandingan yang terdapat di dalam teks. Ini definisi kesimpulan secara definisinya ya. Menarik makna umum dari seluruh informasi, gagasan utama, dan hubungan logis seperti sebab akibat atau perbandingan yang terdapat dalam teks. Jadi ada beberapa kata kunci mengenai simpulan ini. Yang pertama itu makna umum dari seluruh informasi gitu ya. Kemudian gagasan utama ini berkaitan kalau misalnya ditanya simpulan secara keseluruhan teks. Berarti mau tidak mau kita harus mencari gagasan utama atau ide pokok dari setiap paragrafnya, baru kita rangkai gitu ya, dengan bahasa yang lebih ringkas, dengan bahasa yang lebih singkat gitu. Kesimpulan itu tidak sekadar mengulang kalimat dalam teks. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tidak sekadar mengulang dalam kalimat dalam teks, tetapi juga merangkum inti pembahasan secara logis ya. Harus ada intinya. Logis itu apa? Masuk akal ya. Masuk akal. Kemudian objektif itu apa adanya ya, berdasarkan apa adanya. Berdasarkan apa yang ada di dalam teksnya, kayak gitu. Itu untuk kesimpulan. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita menarik sebuah kesimpulan dalam sebuah teks gitu. Yang pertama, berdasarkan seluruh isi teks nih. Harus berdasarkan seluruh isi teks. Jadi, bukan hanya satu bagian atau contoh tertentu saja. Kalau misalnya hanya memuat bagian tertentu saja, berarti itu bukan termasuk simpulan gitu ya, karena simpulan itu harus mewakili keseluruhan isi teksnya kayak gitu. Kemudian yang kedua bersifat umum gitu, sehingga mampu mewakili gagasan utama dalam keseluruhan teksnya. Kemudian yang ketiga, tidak menambahkan informasi baru, baik itu berupa opini pribadi. Yang pertama, yang nggak boleh ditambahkan itu opini, kemudian asumsi yang tidak dinyatakan dalam teks. Ini opini itu apa opini? Pendapat, Kak. Ya, pendapat. Opini itu pendapat, pandangan ya. Opini, pendapat atau pandangan. Tentu sifatnya itu subjektif ya. Kemudian kalau asumsi, apa bedanya asumsi sama opini? Ada yang tahu? Asumsi. Izin menjawab, Kak. Kalau Iya, boleh. asumsi itu lebih ke kayak dugaan gitu ya. Kalau apa tadi pertanyaannya? Maaf, Kak. Opini tadi kan katanya pendapat dan pandangan. Kalau asumsi kira-kira apa? Asumsi itu lebih ke dugaan gitu, Kak. Oke, terima kasih Sabrina. Betul ya, asumsi itu dugaan. Ya, dugaan yang sifatnya gini, diyakini kebenarannya ya. Pertama, diyakini kebenarannya karena kebiasaan. Misalnya kayak gini kalau asumsi. Bedanya sama opini. Kalau opini Kakak rasa udah tahu ya semuanya opini itu seperti apa. Kalau asumsi itu dugaan yang diyakini kebenarannya karena kebiasaan misalnya. Kalau mendung itu udah pasti hujan gitu.
Tapi itu kan tidak selalu kan? Kayak gitu. Tidak selalu setiap mendung itu pasti hujan. Atau misalnya tidak selalu hujan itu didahului oleh mendung. Kadang ketika panas tiba-tiba hujan. Gitu. Itu hanya sekadar asumsi aja. Karena seringnya atau kebiasaannya itu hujan diawali dulu oleh mendung gitu. Tapi ada juga kejadian kalau lagi panas-panas tiba-tiba hujan. Itu asumsi gitu. Jadi dugaan ya gitu. Apa namanya itu ya, di simpulan itu tidak boleh dimasukkan informasi baru, opini pribadi atau asumsi yang memang tidak dinyatakan di dalam teks. Karena tadi simpulan itu berdasarkan teks ya. Kemudian yang keempat, logis dan dapat dibuktikan. Dibuktikannya itu gimana? Dengan cara melihat teksnya gitu ya. Jadi harus ada gitu apa yang kita simpulkan itu harus sesuai dasar apa namanya berdasar pada teksnya kayak gitu. Itu untuk simpulan. Nah, di sini rangkumannya, simpulan itu adalah pendapat terakhir. Pendapat terakhir berdasarkan uraian atau paragraf yang telah dibahas di dalam teks ya. Tipsnya bagaimana untuk menentukan sebuah simpulan? Yang pertama, gunakan teknik membaca skimming. Ya, tadi skimming itu adalah salah satu jenis membaca cepat. Tujuannya itu untuk menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Kemudian biasanya terletak di akhir paragraf, ditandai dengan kata jadi. Nih, ini kata kuncinya ya. Ada kata jadi, ada kata oleh karena itu, kemudian ada juga kata maka atau sejenisnya. Misalnya ada kata dapat disimpulkan gitu. Kemudian biasanya berdampingan dengan ide pokok. Nih, untuk menentukan simpulan yang pertama, kita cari dulu di bagian akhir teksnya. Barangkali gitu. Penulis itu ada dua tipe. Ada yang memang menuliskan simpulan itu secara langsung eksplisit ya di bagian akhir tadi menggunakan kata jadi oleh karena itu maka dan lain sebagainya tapi ada juga penulis yang memang tidak mengungkapkan simpulannya itu secara langsung atau secara eksplisit, jadi implisit. Kalau misalnya tipe teksnya seperti itu, ya mau tidak mau kita harus baca per paragrafnya gitu ya, menentukan dulu ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, barulah kita ringkas gitu ide pokok tersebut menjadi gagasan yang memang mewakili keseluruhan isi teksnya. Kayak gitu ya. Jadi biasanya memang terletak di akhir kayak gitu. Jadi cari dulu di bagian akhir untuk cara yang paling cepatnya. Kalau misalnya di akhir tidak ada petunjuk atau kata kunci jadi oleh karena itu maka dan lain sebagainya berarti kita harus cari di dalam teksnya. Seperti itu bisa dipahami terlebih dahulu untuk materi simpulan ini, kesimpulan ini. Kakak. Oke, kalau misalnya bisa, kita coba contoh soalnya ya. Sebentar. Yang mana ya kita acak lagi? Ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba mulai dari soal kedua. Ini sepertinya contoh soal yang cukup mudah ya. Boleh dicoba dulu.
Oke, sudah ada dua orang yang raise hand dan tadi kakak lihat di apa namanya kolom chat itu banyak juga yang sudah berpendapat. Kita coba diskusi ya. Yang pertama itu dari Puja terlebih dahulu. Coba silakan Puja kemukakan pendapatnya untuk soal yang ini. Kira-kira simpulan yang tepatnya itu yang mana? Menurut saya yang tepat itu adalah yang C, yaitu minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. Di sini bisa dibaca di kalimat yang terakhir ya. Kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung air banyak. Di mana kata menggantinya nya itu adalah mengonsumsi minuman manis. Jadi mengonsumsi minuman manis itu bisa diganti dengan buah-buahan yang mengandung banyak air. Oke, terima kasih Puja pendapatnya. Kata Puja jawabannya yang C gitu ya. Kalau dari Zulpa, kira-kira apa nih jawabannya? Setujukah dengan pendapat Puja atau misalnya ada pendapat lain? Sama kah sama kayak Puja, jawabannya yang C. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. Nah, cara aku menentukan simpulannya karena di teks tersebut eh, tidak terlalu panjang, terus ditambah tidak ada kata oleh karena itu, maka, dan lain-lain, maka mau gak mau ini tuh harus diringkas. Nah, kalau misalnya teks ini diringkas tuh, ini tuh sesuai dengan opsi yang C. Oke, terima kasih Zulpa untuk pendapatnya. Dari Zulpa juga katanya sama, ya berarti dari adik-adik juga yang aktif di kolom chat itu kakak lihat jawabannya sama yang C. Oke, kita bahas ya untuk soal yang ini. Ditanyakan mengenai simpulan paragraf di atas. Di sini paragrafnya cukup pendek ya. Kadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Nah, di sini ada kata untuk mengatasi keinginan itu. Ini sebetulnya sedikit merujuk kepada apa namanya narasi yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui simpulan di teks ini ya. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan. Tadi betul. Ya, di sini berarti berkaitan dengan apa namanya minuman manis ya, minuman manis yang ingin dikonsumsi setiap harinya gitu. Diganti bisa dengan buah-buahan yang mengandung banyak air. Memang betul itu simpulan yang tepatnya itu yang C ya. Kalau yang A, minuman minuman manis tidak baik bagi tubuh. Ini hanya mewakili salah satu ide penjelas saja di dalam teks ini, di dalam paragraf ini. Tidak mewakili keseluruhan teks. Tadi kan syaratnya simpulan itu harus mewakili keseluruhan teksnya. Kemudian semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air. Di sini ada semangka sama melon disebutkan, tapi menjadi salah satu ide penjelas, ya. Jadi hanya sebagiannya saja yang disebut. Kemudian yang D, kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Padahal di sini disebutkan bahwasanya mengonsumsi minuman manis setiap hari itu kurang baik ya bagi tubuh. Gitu. Apalagi memang tadi kalau minumannya pure minuman manis gitu, bukan berasal dari buah-buahan. Kemudian minuman manis berasal dari buah-buahan. Ini salah karena tidak semua minuman manis itu berasal dari buah-buahan. Jadi jawabannya betul yang C ya. Seperti itu. Coba kita cari contoh yang lain. Ada 4 soal. Oke, kira-kira nih soal yang terakhir untuk kita bahas nih. Jawabannya apa nih? Silakan ya mulai dicoba.
Oke, sudah ada dua yang berpendapat ya, yang raise hand. Kemudian kakak lihat juga tadi di kolom chat banyak yang sudah berpendapat untuk soal ini. Dari eh, Ana Uranisa, boleh disampaikan terlebih dahulu apa pendapatnya untuk teks ini, soal ini. Ini dicari kesimpulannya kayak yang paling tepat. Nah, dari teks yang aku baca, jawabannya tuh B, konsistensi dan penerapan metode belajar tertentu lebih berperan dalam efektivitas belajar dibandingkan sekadar menambah durasi belajar. Kenapa? Karena di paragraf menegaskan bahwa lamanya waktu belajar bukan faktor utama, melainkan konsistensi dan metode strategi belajar yang menentukan efektivitas. Nah, jadi pilihan B itu nyambung gitu, paling lengkap dan langsung. Karena efektivitas si belajar ini tidak ditentukan oleh lamanya waktu belajar dan faktor yang lebih berpengaruh adalah konsistensi dan metode strategi belajar. Jadi jawabannya B, karena langsung merangkum inti paragraf. Oke, terima kasih Anissa. Ya, atas jawabannya dari Anissa katanya yang B gitu. Karena ini opsi yang paling bisa merangkum inti paragrafnya. Kalau dari Puja nih gimana? Untuk soal yang ini apakah setuju dengan pendapat dari Anissa atau ada perbedaan? Aku setuju sih Kak, sama-sama jawab B. Kalau aku alasannya itu karena aku langsung baca di kalimat terakhir ya, tapi pakai kata kunci. Di sini kata kuncinya itu strategi belajar sama durasi waktu dan itu langsung menjurus ke pilihan yang B. Gitu. Oke, terima kasih Puja atas jawabannya. Sama ya dari Puja juga yang B, tapi dari Puja ada ditambahkan. Katanya untuk strategi yang Puja gunakan adalah membaca kalimat terakhirnya. Dan kakak lihat di kolom chat juga yang B ya. Kebanyakan pendapatnya itu yang B untuk soal yang ini. Oke, kita coba bahas. Jawabannya betul yang B ya. Tadi bisa digunakan dengan berbagai strategi, gimana adik-adik gitu untuk mencari simpulan yang jelas simpulan itu harus mewakili keseluruhannya. Di sini paragraf ini menjelaskan dulu kan gimana apa namanya kebanyakan siswa itu menganggap bahwasannya waktu belajar yang lebih lama itu lebih bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik gitu. Tetapi kan ada sejumlah penelitian yang menunjukkan justru yang lebih efektif itu bukan masalah waktunya, bukan masalah durasi, berapa lama belajarnya, tetapi konsistensi ya dan metode yang digunakannya. Diperjelas lagi ya, dipertegas lagi di sini di paragraf terakhir tadi. Di paragraf terakhir, di kalimat terakhir. Nih, strategi ya. Gitu. Teratur juga kan berarti konsisten ya. Belajar secara teratur juga maknanya adalah konsisten. Nah, di sini kalau yang A kenapa salah? Yang A itu narasinya keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu belajar, tetapi juga oleh pengelolaan strategi yang digunakan. Ini hampir mendekati benar ya. Tapi salahnya apa? Di sini tidak menggunakan kata konsistensi ya. Sementara ada dua faktor yang menjadikan belajar itu efektif. Yang pertama konsistensi dan juga strategi. Di sini hanya memuat kata strategi saja ya, pengelolaan strategi saja. Itu artinya tidak mewakili keseluruhan teks. Kemudian yang C, kenapa salah? Yang C itu narasinya pandangan bahwa belajar dalam waktu lama menjamin pemahaman yang lebih baik masih banyak dianut oleh siswa. Ini hanya fakta pembuka ya di bagian awal paragraf, tidak mencakup keseluruhan inti paragrafnya. Gitu. Kemudian yang D, kenapa salah? Penelitian mengenai efektivitas belajar menunjukkan adanya perbedaan hasil antara belajar terencana dan tidak terencana. Di sini narasinya antara belajar terencana dan tidak terencana dan juga disebutkannya perbedaan hasil ya padahal langsung gitu penelitiannya diungkapkan bahwasanya yang lebih efektif itu yang konsisten dan punya metode tertentu yang digunakan gitu strateginya. Kayak gitu. Kemudian yang E, durasi belajar yang panjang tetap diperlukan agar strategi belajar dapat diterapkan secara optimal. Ini jelas bertentangan ya. Durasi belajar yang panjang tetap diperlukan. Padahal di sini sudah dikatakan bahwasanya durasi yang panjang itu tidak menentukan efektivitas kegiatan belajar gitu.
gitu. Jadi apa namanya gak merujuk juga pada narasi ini bahwasanya strategi belajar itu bisa diterapkan secara optimal kalau misalnya durasi belajarnya yang panjang. Tidak seperti itu kan tadi sudah diberitahu di dalam narasi teksnya bahwasanya durasi belajar itu tidak berpengaruh terhadap pemahaman atau efektivitas belajar peserta didik. Seperti itu ya. Jadi jawabannya betul yang B. Oke, adik-adik. Itu untuk beberapa contoh soal ya. Dan ini sudah pukul 11.49. Kakak rasa adik-adik juga sudah paham gitu ya. Untuk soal-soalnya tadi sudah disampaikan masing-masing materi ada dua dan jawaban adik-adik sudah luar biasa. Jadi karena ini sudah menuju 10 menit terakhir, kakak akan kirim link post testnya ya. Dikerjakan dalam waktu 10 menit sebentar. Seperti biasa ya, menggunakan nama lengkap, kemudian kalau misalnya sudah bisa reaction di kolom chat. Silakan, selamat mengerjakan. Untuk PDF materinya nanti kakak kirim ya sekarang lewat kolom chat.